Pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan di mana berlangsung di Stadion Republikan Sentral Dushanbe pada hari Selasa 19 bulan 10 tidak disiarkan langsung. Berikut alasan laga Indonesia melawan Tajikistan tidak disiarkan. Timnas Indonesia U23 asuhan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong terus melakukan pembenahan jelang menghadapi laga 2 leg kualifikasi Piala Asia U23 2022 di mana akan melawan Australia pada 27 Oktober dan 30 Oktober mendatang. Laga melawan Tajikistan merupakan salah satu dari 2 uji coba yang akan dijalani timnas U23 menjelang melawan tim kuat Australia. Setelah keberhasilan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia mengalahkan Taiwan dan melaju ke kualifikasi Piala Asia 2023, aksi timnas Indonesia U23 kembali sangat dinantikan para pecinta sepak bola tanah air. Namun pertandingan kali ini di mana Indonesia U23 melawan Tajikistan sudah dipastikan tidak akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. FFT alias Federasi Sepak Bola Tajikistan menyatakan laga Indonesia melawan Tajikistan tidak disiarkan atas permintaan pelatih timnas Indonesia U23 yakni Shin Tae-yong. Laga persahabatan antara tim Olimpiade Tajikistan melawan timnas Indonesia U23 pada Selasa 19 Oktober di Stadion Dushanbe Sentral akan berlangsung tertutup. Demikian pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Tajikistan. Lebih lanjut, Federasi mengatakan bahwa berdasarkan permintaan tim pelatih timnas Indonesia, pertandingan akan berlangsung tertutup tanpa penonton. Siaran pertandingan juga tidak akan tersedia di stasiun TV manapun. Sekretaris Jenderal Yunus Nusi selaku pihak dari PSSI mengatakan bahwa duel Indonesia-Tajikistan tidak disiarkan dan berlangsung tertutup atas kesepakatan bersama. Diketahui pula bahwa setelah melawan Tajikistan, timnas U23 akan menjalani uji coba terakhir melawan Nepal pada 22 Oktober mendatang. Sementara itu dikabarkan bahwa timnas Indonesia U23 malam ini di mana pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong tampaknya tidak main-main dalam laga uji coba kali ini. Shin Tae-yong tampaknya langsung akan mencoba beberapa variasi formasi untuk skuadnya. Pada laga uji coba melawan Tajikistan, Shin Tae-yong akan menurunkan formasi andalannya yakni 4-4-2. di mana 2 striker Bagus Kapi dan Hani Sagara dipercaya turun dari menit pertama. Sementara di barisan pertahanan tidak terlalu banyak kejutan karena duet Rizky Ridho dan Alfreandra Dewangga menjaga jantung pertahanan. Mereka akan diapit 2 bek sayap anak emas Shin Tae-yong yakni Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan. Asnawi bahkan ditunjuk Shin Tae-yong sebagai kapten pada laga kali ini.
Sedangkan di posisi penjaga gawang, Sintayong menurunkan Hernando Ari Sutariadi. Sementara bergeser ke lini tengah, duet sayap dipercaya kepada pemain asal Papua yakni Gunansar Mandowen dan Ramai Rumaki. Sementara menjaga kedalaman di sektor vital terdapat Witan Sulaiman dan M. Kanu. Sebagaimana diketahui bahwa ini adalah uji coba pertama dari dua agenda yang disiapkan pelatih Sintayong sebelum menghadapi Australia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 akhir Oktober mendatang. Setelah menghadapi Tajikistan, timnas U23 akan melawan Nepal U23 pada 22 Oktober mendatang. Rencananya semua uji coba timnas Indonesia U23 digelar secara tertutup sesuai permintaan Sintayong. Berikut starting 11 timnas U23 dengan pola 4-4-2. Hernando Ari Sutariadi, Asnawi Mangko Alam Bahar, Alpreanda Dewangga, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Gunansar Mandowen, M. Kanu, Witan Sulaiman, Ramai Rumaki, Bagus Kapi, dan Hani Sagara. Sementara untuk kita flashback timnas Indonesia U23 saat sebelum berangkat ke Tajikistan, di mana para pemain timnas Indonesia yang melakukan pemusatan latihan ke Tajikistan yakni merupakan persiapan menghadapi kualifikasi Piala AFC U23 2022. Terbang ke Tajikistan sendiri dilakukan usai pertandingan Indonesia melawan Taiwan pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Senin 11 Oktober 2021 yang lalu. Sintayong sendiri membawa 33 pemain sejak Selasa malam 12 bulan 10 2021 sudah terbang menuju Tajikistan. Sementara pemain-pemain timnas Indonesia senior langsung kembali ke Indonesia karena akan persiapan menghadapi kompetisi BRI Liga 1 2021-2022. Indra Sapri selaku Direktur Teknik PSSI mengatakan bahwa sebelum ke Tajikistan, tim melakukan perjalanan darat ke Bangkok terlebih dahulu dari Buriram. Setelah itu terbang menuju Istanbul, Turki untuk transit dan berakhir di Dushanbe, Tajikistan. Untuk lebih lengkapnya, berikut 33 pemain Indonesia untuk persiapan kualifikasi Piala AFC U23 2022 di Tajikistan. Feby Eka Putra dari Arema FC, Komang Triwiguna dari Bali United, Komang Teguh dari Borneo FC, Rabani Tasnim Sidik dari Borneo FC, Amiruddin Bagus Kapi dari FC Utrecht, Nathanael Siringo dari Kelantan FA, Ronaldo Joybera Junior dari Madura United, Marcelino Ferdinand dari Persebaya, Muhammad Akil Sapi dari Persib, Bayu Muhammad Fikri dari Persib, Beckham Putra Nugraha dari Persib, Brai Patari dari Persija, Irsan Rahman Lestaluhu Persipura, Subhan Fajri Persiraja, Muhammad Kanu Helmiawan Persis, Alpeandra Dewangga PSIS, Eko Febriyogi PSIS, Genta Alvaredo Semen Padang,
Asnawi Mangku Alam Bahar Ansan Greners, Muhammad Riyandi Barito Putra, Muhammad Firly Barito Putra, Witan Sulaiman Lesia Gdans, Egi Maulana Fikri FK Senika, Sahrian Abimanyu Johor Darul Taksim, Hernando Ari Sutaryadi Persebaya, Rizky Ridho Ramadhani Persebaya, Rahmat Irianto Persebaya, Taufik Hidayat Persija, Ramai Melvin Rumakik Persipura, Gunansar Papua Mandowen Persipura, Hanis Sagara Putra Tira Persikabo, Pratama Arhan Ali PSIS, Sadil Ramdhani Sabah FC. Di live saya kali ini adalah live komentar ulasan pertandingan tentang Timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan pada bulan Oktober 2021 yang lalu, untuk sekaligus kembali mengingatkan kita, memori kita tentang bagaimana kekuatan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Karena menurut pendapat saya, dalam beberapa laga uji coba Sintayong selalu berhasil memetik kemenangan dan membuktikan bahwa dirinya atau taktiknya sangat sulit untuk dibaca oleh tim-tim lawan. Di laga uji coba Timnas Indonesia U19, anak asuh Sintayong pun hampir selalu memetik kemenangan. Dan kali ini Timnas Indonesia U23 juga akan kembali membuktikan dirinya di bawah kendali pelatih asal Korea Selatan yang terkenal dengan juru taktik andalnya yang sangat sulit dibaca. Sekali lagi, ini adalah repeat dari hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan pada bulan Oktober 2021 lalu, untuk kembali mengingatkan memori kita. Karena ini laga tanpa penonton, jadi jangan sampai kita lupakan pertandingan penting ini, di mana Timnas Indonesia U23 sudah membuktikan dirinya dengan beberapa kemenangan. Apalagi baru-baru ini beredar kabar bahwa pelatih Timnas Sintayong mengancam untuk mengundurkan diri terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, para pecinta bola di tanah air bisa mengambil referensi ini untuk menjadikan bahan perbandingan tentang bagaimana Sintayong benar-benar menukangi Timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Jadi selamat menikmati live komentar ulasan pertandingan, di mana saat ini saya akan membahas tentang Timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan, dan saya akan memberikan beberapa cuplikan dari hasil pertandingan tersebut beserta ulasan-ulasannya, siapa yang menciptakan gol di menit keberapa dan babak keberapa.
Pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan di mana berlangsung di Stadion Republikan Sentral Dushanbe pada hari Selasa 19 bulan 10 tidak disiarkan langsung. Berikut alasan laga Indonesia melawan Tajikistan tidak disiarkan. Timnas Indonesia U23 asuhan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong terus melakukan pembenahan jelang menghadapi laga 2 leg kualifikasi Piala Asia U23 2022 di mana akan melawan Australia pada 27 Oktober dan 30 Oktober mendatang. Laga melawan Tajikistan merupakan salah satu dari 2 uji coba yang akan dijalani Timnas U23 menjelang melawan tim kuat Australia. Setelah keberhasilan Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia mengalahkan Taiwan dan melaju ke kualifikasi Piala Asia 2023, aksi Timnas Indonesia U23 kembali sangat dinantikan para pecinta sepak bola tanah air. Namun pertandingan kali ini di mana Indonesia U23 melawan Tajikistan sudah dipastikan tidak akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. FFT alias Federasi Sepak Bola Tajikistan menyatakan laga Indonesia melawan Tajikistan tidak disiarkan atas permintaan pelatih Timnas Indonesia U23 yakni Shin Tae-yong. Laga persahabatan antara tim Olimpiade Tajikistan melawan Timnas Indonesia U23 pada Selasa 19 Oktober di Stadion Dushanbe Sentral akan berlangsung tertutup. Demikian pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Tajikistan. Lebih lanjut, Federasi mengatakan bahwa berdasarkan permintaan tim pelatih Timnas Indonesia, pertandingan akan berlangsung tertutup tanpa penonton. Siaran pertandingan juga tidak akan tersedia di stasiun TV manapun. Sekretaris Jenderal Yunus Nusi selaku pihak dari PSSI mengatakan bahwa duel Indonesia-Tajikistan tidak disiarkan dan berlangsung tertutup atas kesepakatan bersama.
Diketahui pula bahwa setelah melawan Tajikistan, timnas U23 akan menjalani uji coba terakhir melawan Nepal pada 22 Oktober mendatang. Sementara itu dikabarkan bahwa timnas Indonesia U23 malam ini, di mana pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tampaknya tidak main-main dalam laga uji coba kali ini. Sintayong tampaknya langsung akan mencoba beberapa variasi formasi untuk skuadnya. Pada laga uji coba melawan Tajikistan, Sintayong akan menurunkan formasi andalannya, yakni 4-4-2, di mana dua striker Bagus Kapi dan Hani Sagara dipercaya turun dari menit pertama. Sementara di barisan pertahanan tidak terlalu banyak kejutan, karena duet Rizky Ridho dan Alfreandra Dewangga menjaga jantung pertahanan. Mereka akan diapit dua bek sayap anak emas Sintayong, yakni Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan. Asnawi bahkan ditunjuk Sintayong sebagai kapten pada laga kali ini. Sedangkan di posisi penjaga gawang, Sintayong menurunkan Hernando Ari Sutaryadi. Sementara bergeser ke lini tengah, duet sayap dipercaya kepada pemain asal Papua, yakni Gunansar Mandowen dan Ramai Rumaki. Sementara menjaga kedalaman di sektor vital terdapat Witan Sulaiman dan M. Kanu. Sebagaimana diketahui bahwa ini adalah uji coba pertama dari dua agenda yang disiapkan pelatih Sintayong sebelum menghadapi Australia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 akhir Oktober mendatang. Setelah menghadapi Tajikistan, timnas U23 akan melawan Nepal U23 pada 22 Oktober mendatang. Rencananya semua uji coba timnas Indonesia U23 digelar secara tertutup sesuai permintaan Sintayong. Berikut starting 11 timnas U23 dengan pola 4-4-2. Hernando Ari Sutaryadi, Asnawi Mangkualam Bahar, Alfreandra Dewangga, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Gunansar Mandowen, M. Kanu, Witan Sulaiman, Ramai Rumaki, Bagus Kapi, dan Hani Sagara. Sementara untuk kita flashback timnas Indonesia U23 saat sebelum berangkat ke Tajikistan, di mana para pemain timnas Indonesia yang melakukan pemusatan latihan ke Tajikistan, yakni merupakan persiapan menghadapi kualifikasi Piala AFC U23 2022. Terbang ke Tajikistan sendiri dilakukan usai pertandingan Indonesia melawan Taiwan pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Senin 11 Oktober 2021 yang lalu. Sintayong sendiri membawa 33 pemain sejak Selasa malam 12 bulan 10 2021 sudah terbang menuju Tajikistan. Sementara pemain-pemain timnas Indonesia senior langsung kembali ke Indonesia karena akan persiapan menghadapi kompetisi BRI Liga 1 2021-2022. Indra Sapri selaku Direktur Teknik PSSI mengatakan bahwa sebelum ke Tajikistan, tim melakukan perjalanan darat ke Bangkok terlebih dahulu dari Buriram.
Setelah itu terbang menuju Istanbul, Turki untuk transit dan berakhir di Dushanbe, Tajikistan. Untuk lebih lengkapnya, berikut 33 pemain Indonesia untuk persiapan kualifikasi Piala AFC U23 2022 di Tajikistan. Feby Eka Putra dari Arema FC, Komang Triwiguna dari Bali United, Komang Teguh dari Borneo FC, Rabani Tasnim Sidik dari Borneo FC, Amiruddin Bagus Kapi dari FC Utrecht, Nathanael Siringo dari Kelantan FA, Ronaldo Joybera Junior dari Madura United, Marcelino Ferdinand dari Persebaya, Muhammad Akil Sapi dari Persib, Bayu Muhammad Fikri dari Persib, Beckham Putra Nugraha dari Persib, Brai Patari dari Persija, Irsan Rahman Lestaluhu Persipura, Subhan Fajri Persiraja, Muhammad Kano Helmiawan Persis, Alfeandra Dewangga PSIS, Eko Febriyogi PSIS, Genta Alvaredo Semen Padang, Asnawi Mangku Alam Bahar Ansan Greners, Muhammad Riyandi Barito Putra, Muhammad Firly Barito Putra, Witan Sulaiman Lesia Gdansk, Egi Maulana Fikri FK Senika, Sahrian Abimanyu Johor Darul Taksim, Hernando Aris Sutaryadi Persebaya, Rizky Ridho Ramadhani Persebaya, Rahmat Irianto Persebaya, Taufik Hidayat Persija, Ramai Melvin Rumakik Persipura, Gunansar Papua Mandowen Persipura, Hanis Sagara Putra Tira Persikabo, Pratama Arhan Ali PSIS, Sadil Ramdhani Sabah FC. Di live saya kali ini adalah live komentar ulasan pertandingan tentang Timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan pada bulan Oktober 2021 yang lalu, untuk sekaligus kembali mengingatkan memori kita tentang bagaimana kekuatan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Karena menurut pendapat saya, dalam beberapa laga uji coba Sintayong selalu berhasil memetik kemenangan dan membuktikan bahwa dirinya atau taktiknya sangat sulit untuk dibaca oleh tim-tim lawan. Di laga uji coba Timnas Indonesia U19, anak asuh Sintayong pun hampir selalu memetik kemenangan. Dan kali ini Timnas Indonesia U23 juga akan kembali membuktikan dirinya di bawah kendali pelatih asal Korea Selatan yang terkenal dengan juru taktik andalnya yang sangat sulit dibaca. Sekali lagi, ini adalah repeat dari hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan pada bulan Oktober 2021 lalu, untuk kembali mengingatkan memori kita. Karena ini laga tanpa penonton, jadi jangan sampai kita lupakan pertandingan penting ini, di mana Timnas Indonesia U23
sudah membuktikan dirinya dengan beberapa kemenangan. Apalagi baru-baru ini beredar kabar bahwa pelatih timnas Shin Tae-yong mengancam untuk mengundurkan diri terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, para pecinta bola di tanah air bisa mengambil referensi ini untuk menjadikan bahan perbandingan tentang bagaimana Shin Tae-yong benar-benar menukangi timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Jadi selamat menikmati live komentar ulasan pertandingan, di mana saat ini saya akan membahas tentang timnas Indonesia U23 melawan Tajikistan, dan saya akan memberikan beberapa cuplikan dari hasil pertandingan tersebut beserta ulasan-ulasannya, siapa yang menciptakan gol di menit keberapa dan babak keberapa.